dan MDQ Anggara akan mempresentasikan makalah kami tentang mencermati pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah atau di perguruan tinggi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendidikan agama Islam dalam sorotan atau dalam pandangan beberapa ahli. Kita ketahui bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai kasus, berbagai konflik, di mana hal itu berdampak pada banyak faktor, banyak sektor, seperti korupsi, kekerasan, anarkisme sudah marak terjadi. Nah, dari beberapa kasus tersebut, para ahli berpendapat bahwa hal itu dikarenakan menurunnya mental atau akhlak dari sumber daya manusianya tersebut. Nah, menurunnya akhlak tersebut secara tidak langsung terkait dengan pendidikan, karena tujuan dari pendidikan adalah untuk membentuk karakter yang baik pada diri manusia. Tapi ada pendapat lain juga, kasus-kasus yang sering terjadi itu karena lemahnya hukum yang ada dalam negara tersebut. Jadi karena hukumnya lemah, jadi setiap orang itu punya kewenangan untuk melakukan sewenang-wenangnya seperti itu. Nah, ada pendapat lain yang seperti itu. Nah, ketika kita melihat lebih jauh, itu sebenarnya persoalan akhlak itu tidak bisa kita judge, kita langsung berikan pada agama saja, pendidikan agama. Karena ketika kita bicara pendidikan, itu setiap bidang studi itu punya tanggung jawab masing-masing untuk memperbaiki akhlak dari peserta didik itu sendiri. Jadi tidak bisa kita katakan hanya pendidikan agama saja yang bertanggung jawab dari pembentukan akhlak itu sendiri. Jadi seperti itu ya pandangan agama Islam dalam sorotan. Yang kedua yaitu berbagai kritik terhadap pendidikan agama Islam. Kita ketahui bahwa di pembelajaran pendidikan agama Islam itu masih kebanyakan bersifat kognitif saja, atau yang kita dapatkan itu hanya sekedar materi. Kita untuk praktiknya masih kurang. Jadi aspek psikomotorik dan afektifnya masih kurang. Sedangkan kalau kita lihat di keseharian, itu yang penting malah praktiknya itu sendiri dari materi yang didapatkan. Nah, ini menjadi sebuah problematika sendiri dari pendidikan agama Islam, di mana hanya memperhatikan kognitifnya saja. Selain itu, dari pendidiknya itu sendiri itu masih masih sangat terpaku pada kurikulum. Pendidiknya kurang bisa mengembangkan kurikulumnya, sehingga apa yang disampaikan itu tidak dipahami oleh peserta didiknya. Nah, terus di sini selain itu kurikulumnya itu hanya terpaku pada nilai normatif. Jadi peserta didik tidak bisa mengambil intisari atau nilai dalam kehidupan yang sebenarnya. Ya mungkin itu dari saya. Nanti bisa dijelaskan oleh teman saya untuk selanjutnya. Ya, selanjutnya menyambung dari penjelasan Mas Fahru. Kali ini kita bicara poin yaitu paradigma pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah maupun di perguruan tinggi. Di sini ada 3 poin ya. Yang pertama yaitu paradigma dikotomis, kemudian mekanisme dan organisme. Nah, yang pertama yaitu paradigma dikotomis. Nah, di paradigma dikotomis ini bagaimana implikasinya terhadap pendidikan, yakni pendidikan agama Islam yang lebih berorientasi pada akhirat, sedangkan masalah dunia dianggap tidak penting, serta menekankan pada pendalaman al-ulum al-diniyah yang merupakan jalan pintas untuk menuju kebahagiaan akhir. Jadi di dalam paradigma dikotomis ini, di dalam pendidikan itu hanya memfokuskan pada akhiratnya saja, tetapi melemah pada dunianya. Kemudian yang kedua yaitu paradigma mekanisme. Di sini penjelasan terkait paradigma mekanisme yaitu secara etimologis mekanisme yang berarti hal kerja mesin, seperti itu.
Kemudian paradigma mekanisme memandang kehidupan terdiri atas beberapa aspek, dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya. Jadi ini bisa dikatakan paradigma ini bisa menyeimbangkan antara dunia maupun antara akhiratnya. Berbeda dengan paradigma yang tadi, yaitu dikotomis yang hanya memfokuskan pada satu hal saja seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu paradigma organisme. Dalam pandangan paradigma ini menggarisbawahi bahwasanya pentingnya kerangka pemikiran yang dibangun dari fundamental doctrines dan fundamental values yang tertuang dan terkandung dalam Al-Quran dan Ahlus Sunnah As-Sahih sebagai sumber pokok. Jadi dalam paradigma ini menjelaskan terkait bagaimana sih kandungan dari Al-Quran ini yang nantinya akan dilakukan di kehidupan sehari-hari untuk meraih di dalam akhirnya. Kemudian poin selanjutnya yaitu masuk ke model-model evaluasi pembelajaran PAI. Nah, di sini ada tiga model pembelajaran. Yang pertama yaitu model penilaian acuan kelompok. Yang pertama ini ada asumsinya yaitu mengakui perbedaan individual, kemudian normalitas distribusi populasi, kemudian isomorfisme. Apa sih kok isomorfisme itu? Nah, itu bisa kita baca di makalah, sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua, bagaimana implikasinya? Yang pertama yaitu di dalam tujuan pembelajaran, kemampuan berkembang peserta didik lebih diutamakan daripada penguasaan materi. Dalam penilaian acuan kelompok ini, penguasaan materi itu kita kesampingkan dulu. Yang kita pokokkan yaitu di perkembangan peserta didiknya. Kemudian lanjut ke penilaian acuan patokan. Yang pertama yaitu terkait asumsinya yaitu beda sebelum dan sesudah belajar. Jadi ada perbedaan dari siswa yang sebelum belajar dan sesudah belajar. Kemudian homogenitas hasil belajar. Kemudian yang ketiga mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dipelajari. Terus terkait implikasinya yaitu di tujuan pembelajaran, kemudian proses belajar mengajar, terus kriteria itu bisa kita pahami sendiri di makalah ya teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian acuan etik. Yang pertama terkait asumsi yaitu manusia asalnya fitrah yang baik. Kemudian pendidikan berusaha mengembangkan aktualisasi. Kemudian satunya iman, amal, dan ilmu. Terus di implikasinya yaitu di tujuan pembelajaran yaitu menjadikan manusia yang baik, bermoral, beriman, dan bertakwa. Kemudian proses belajar mengajar, sistem mengajar berwawasan nilai, kemudian kriteria. Kita di sini kriteria yang benar atau baik yang bersifat mutlak. Terus di poin terakhir yaitu penciptaan suasana religius di sekolah maupun di perguruan tinggi. Nah, di sini religius adalah bersifat keagamaan. Ya, bisa kita pahami sendiri yaitu religius itu biasanya kita gandengkan dengan jiwa keagamaan seperti itu. Terus adapun untuk membuat suasana religius di sekolah bisa dilakukan dengan pembiasaan. Jadi bisa dikatakan seperti halnya sebelum kita memulai pembelajaran kita harus sholat duha seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai pembiasaan seperti itu. Kemudian keteladanan. Terus ajakan kepada seluruh masyarakat sekolah dengan cara yang lembut, jadi tanpa paksaan. Mungkin cukup itu dari kelompok kami. Jika ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.